Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Wahyu di season yang kesekian kalinya akan mengajak bersama-sama panjenengan semuanya yang masih setia di channel ini. Mari kita terus mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, maha murah, maha welas dan maha asih. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya juga mengajak panjenengan semuanya bersama-sama Wahyu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tentunya kita nanti syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini di episode yang kesekian kalinya Wahyu akan membahas tentang ajaran dari Dewa Ruci, ajaran dari serat Dewa Ruci. Apa saja nanti akan kita bahas bersama, bagaimana ada beberapa tahapan ajaran dari serat Dewa Ruci ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 ajaran dari serat Dewa Ruci yang diterima oleh Ki Wahyu yang akan kita pedarkan bersama-sama dengan tujuan kita akan menambah wawasan khasanah keilmuan kita, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari panjenengan semuanya, tetapi ini adalah wahana sharing keilmuan, sharing berbagi keilmuan kepada sesama yang tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, karena ini adalah suatu ilmu yang harus Ki Wahyu sampaikan kepada panjenengan semuanya, kepada alam semesta. Karena keilmuan ini kalau kita mendapatkan, tentunya juga kita harus memberikannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 ajaran dari serat Dewa Ruci, yang mana di dalam serat Dewa Ruci ini tokohnya adalah Sang Bima atau Sang Werkudara atau Werkudara. Nah, ini adalah Sang Werkudara, Sang Bima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari serat Dewa Ruci ada beberapa yang akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan nantinya akan membangun suatu wawasan keilmuan untuk kita semuanya, yang tujuannya adalah supaya kita mencapai kesadaran tertinggi bagaimana
kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu dari ajaran serat Dewa Ruci ini, yaitu jangan melakukan sesuatu hal sebelum paham. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus memahami secara kafah, secara keseluruhan. Karena sebagai insan kita diberikan akal pikiran untuk bisa meneliti, menelaah lebih lanjut lagi segala hal, segala persoalan, segala sesuatu yang kita alami, yang kita lihat, yang kita proses dalam kehidupan kita. Dari segala yang ada, kita harus memahaminya secara kafah, baik itu kita secara dohir ataupun secara batinnya. Demikian juga yang digambarkan lewat tokoh pewayangan Sang Werkudara ini, Sang Bima ini, yaitu untuk bisa memahami secara kafah, secara utuh dan menyeluruh, tidak setengah-setengah. Jadi harus bisa memahami, kalau kita melakukannya harus benar-benar paham dan mengerti. Ini berlaku dalam segala hal. Ketika di dalam wedaran serat Dewa Ruci ini mengarahkan kepada kita sebagai insan utusannya Tuhan yang Maha Kuasa di muka bumi ini, kita harus memahami. Ketika engkau melakukan sesuatu, harus paham secara kafah dan secara utuh. Demikian juga ada hal yang kedua yang termaktub di dalam ajaran serat Dewa Ruci ini, yaitu kita harus bisa membedakan apa itu emas, apa itu loyang. Kelihatannya sama-sama kuning, saudaraku. Antara emas dan loyang sama-sama bernuansa logam. Tetapi ini sangat berbeda secara kualitas. Kalau dari jenisnya sama-sama logam, warnanya antara emas dan loyang dimungkinkan sama. Secara keseluruhan sama-sama kuning. Dan secara hakikat, ini kita masih harus memerlukan keilmuan, harus ngaji untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana di wedaran dari ajaran serat Dewa Ruci ini, bahwasannya bisa membedakan dan harus bisa membedakan bagaimana itu emas, bagaimana itu loyang. Itu ajaran dari serat Dewa Ruci, yang mana sang tokoh pewayangan dari Bima Sang Werkudara ini mendapatkan suatu tuntunan, di mana secara batinnya mendapatkan pencerahan. Sang Bima harus bisa membedakan mana itu yang asli, mana yang palsu, mana yang hak, mana yang batil. Harus bisa membedakan. Tentunya itu semuanya kita harus mendapatkan keilmuan untuk bisa mengetahui hal itu. Dan itu kita harus ngaji. Dan kalau saya sebagai santri, saya juga harus ngaji kepada guru-guru saya. Kemudian setelah mendapatkan keilmuan wawasan ini, akan saya telaah, saya pahami satu persatu, sehingga akan saya jalankan secara kafah. Karena telah menerima keilmuan ini sampai kita teliti sampai sedetail-detailnya, sehingga kita bisa memahami dan bisa membedakan.
ini Sang Bima, atau yang dinamakan Werkudara asli ataupun palsu. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Wedaran ini, yaitu jangan mudah kagetan atau mudah gumunan. Kalau orang Jawa itu mengatakan ojo gampang kagetan lan ojo gampang gumunan. Kalau bahasa Indonesianya, jangan mudah kaget atau mudah tercengang ya. Gumunan itu tercengang ya, terheran-heran. Jadi untuk bisa membedakan hal-hal itu semuanya, kita harus menenangkan diri kita. Kita harus mendapatkan ketenangan dari jiwa kita untuk bisa membedakan hal itu, di mana ini putih, di mana ini merah, di mana ini kuning, di mana ini hitam. Itu harus bisa membedakan. Wawasannya adalah kita di dalam keheningan itu sendiri. Kita harus wening, jiwa kita harus hening di dalam nirhati kolbu kita. Sehingga kita di dalam ketenangan itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan, di mana di dalam prosesi kita hidup bermasyarakat, menjalani kehidupan ini, kita tidak mudah kaget, kita tidak mudah heran atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, khususnya kita dalam menjalani kehidupan ini. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan, setiap orang berproses dalam kehidupannya. Kemudian yang terjadi sebelum-sebelumnya, kita juga mengalami beberapa musibah dari alam, dari wabah penyakit. Yang kemarin itu juga kita mengalami proses yang sangat luar biasa, tidak hanya Nusantara tapi dunia, segala dunia mendapatkan sakit penyakit. Tetapi itu semuanya kalau kita sudah siap masuk dalam ranah diri kita, mendapatkan kesadaran tertinggi, sehingga kita tenang dengan Sang Khalik, kita mendapatkan suatu ketenangan sehingga kita tidak mudah untuk merasa kaget, merasa gumun, sehingga kita harus tetap dalam keadaan hening. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dalam perjalanannya Sang Bima ini mendapatkan suatu pencerahan dari Sang Dewa Ruci. Ini banyak godaannya, jadi perjalanannya ini sangat luar biasa dalam pencarian Tirta Pawrita Sari, ya, Tirta Pawrita Sali kalau orang Jawa. Ini tentang mencari kesampurnaan hidup, mencari kesejatian dari diri Sang Bima itu sendiri, yang bisa nanti kita praktekkan, kita bisa masuk ke dalam diri. Setiap insan memang harus masuk ke dalam ranah diri, yaitu perintah ajaran dari serat Dewa Ruci itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah harus bisa mengendalikan nafsu kita. Di dalam nafsu kita itu adalah lawamah, ada supiyah, ada amarah dan mutmainnah. Ini harus kita kendalikan, harus kita temui, kita ajak ngobrol. Nah itu tentunya kita juga harus masuk ke dalam ranah diri. Seperti yang dikisahkan Sang Bima ini, juga mengalami suatu proses yang sangat luar biasa, mendapatkan pencerahan dari Sang Dewa Ruci itu sendiri, di mana Sang Bima ini
bertemu dengan nafsunya, bertemu nafsu luamahnya yang berwarna hitam, saudaranya, tapi berwarna hitam. Kemudian nafsu dari Supiah berwarna kuning dari saudaranya ini. Jadi kalau hitam itu dijelaskan bahwasanya untuk sifat-sifat kemalasan, makan, minum itu hitam. Senangannya itu seperti itu, hal-hal duniawi. Kalau yang kuning itu nafsunya keserakan duniawi, Supiah berwarna kuning. Kemudian nafsu yang merah berwarna merah, amarah, itu egois, emosian, marah, itu sifat angkara murkanya itu berwarna merah. Kemudian ada nafsu mutmainah berwarna putih, bercahaya putih, bersih, menandakan kesucian, kebersihan yang ada di dalam diri ini. Itu adalah dari nafsu-nafsu itu yang diajarkan lewat sang Dewa Ruci melalui perjalanan sang Bima, sang Werkudara dalam pengendalian nafsunya. Jadi harus bisa mengendalikan nafsu. Kemudian ada hal selanjutnya yang nomor 5, yaitu ketika sang Bimasena itu mendapatkan keilmuan, lagi-lagi ilmu. Jadi ketika dalam penggodokan sang Bimasena di dalam dirinya untuk menemukan kesejahteraan hidup ini, digeladi, diberikan keilmuan dari sang Dewa Ruci. Keilmuan ini sangat luar biasa sekali, sehingga ketika sang Bima telah mendapatkan pencerahan, ini akan diamalkan. Jadi ajaran serat Dewa Ruci ini yang kelima itu adalah keilmuan itu harus diamalkan. Ketika kita mendapatkan satu ilmu, amalkan. Mendapatkan ilmu lagi, amalkan. Sehingga ilmu itu adalah suatu kemanfaatan. Bukan manfaat untuk orang lain, tapi sebenarnya itu adalah manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang bermanfaat, itu ternyata membantu diri kita sendiri, bermanfaat kita ke dalam diri kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tentunya tidak lepas dari permasalahan, saudaraku. Nah, untuk itu di ajaran serat Dewa Ruci ini yang keenam itu adalah tentang kefanaan. Sang Bima ini juga diajari bagaimana bisa memahami tentang kefanaan dan dunia ini. Memahami bagaimana hidup di dunia ini tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam wejangan-wejangan sang Dewa Ruci kepada sang Bima, dia diajarkan bagaimana dunia ini sangat dekat dengan kita, bagaimana sang Bima ini hidup di dunia ini, di kerajaan itu sangat dekat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Sangat erat sekali karena kita hidup di atas bumi. Kita juga bersinggungan dengan orang lain, masyarakat, negara, sebagai warga. Kemudian kita memerlukan juga makan, minum, kepentingan untuk keluarga, untuk beribadah, untuk semua kehidupan yang erat hubungannya dengan duniawi. Di mana di situ ukuran dari duniawi itu tidak ada puasnya. Dari mempunyai pakaian, ingin beli lagi. Dari kita masak makanan yang sederhana, kita juga membeli makanan yang lebih enak lagi. Di warung biasa, ke hotel berbintang 5, dan seterusnya. Dan tidak akan ada puasnya. Jadi di titik ini sang Bima diajarkan bahwasanya
Dewa Ruci mengajarkan untuk bisa memfanakan diri karena erat hubungannya hidup di dunia ini dan ego-ego yang mana manusia itu harus dikikis habis sampai mendapatkan pencerahan di dalam dirinya itu. Ketika menyadari bahwasanya diri kita ini hanya sebagai manusia biasa, kita hanya dititipi, jadi harus memahami bagaimana konsep kefanaan itu. Dan di sini Sang Bima diajarkan untuk itu. Bagaimana kita di dunia ini bisa bermanfaat, tetapi jangan sampai melekat. Nah, itulah saudaraku beberapa ajaran dari serat Dewa Ruci, yang mana tokoh yang penting di sini pelakunya adalah Sang Bima atau Werkudara. Di dalam perjalanannya, mudah-mudahan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat, kita telaah, kemudian bisa kita otak-atik di dalam pikiran, hati, sanubari, sehingga kita menjadi sesuatu kesadaran bahwasanya kita sebagai insan harus ngaji, harus belajar terus keilmuan, tentunya kepada guru-guru kita, dan kita harus juga menerima keilmuan dari alam semesta, bahwasanya dia adalah guru kita juga. Bagaimana alam semesta ini memberikan suatu bimbingan kepada diri kita, harus kita terima secara kafah. Keilmuan-keilmuan semuanya itu harus kita terima, kemudian kita lakukan sebaik-baiknya, karena kita juga harus menjalankan berlomba-lomba di dalam kebaikan itu sendiri. Di mana yang baik itu belum tentu benar, yang benar itu belum tentu baik bagi manusia, tetapi kebenaran itu puncaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu tetap semangat, tetap mengkaji, tetap mengaji diri, tetap menjadi santri atas diri kita kepada guru-guru kita, tetap kita rendah hati, kemudian kita selalu takdim kepada beliau-beliau, pada orang tua kita, pada mursyid-mursyid kita yang mengarahkan hidup ini menjadi manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kehidupan kita terus melaju. Kita harus tetap berjalan dan selalu hati-hati. Di dalam hal ini, dalam mencapai kesempurnaan keilmuan di dalam diri ranah sir, akan mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ini, kita harus eling dan selalu waspada, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspada terhadap apa saja yang terjadi di ranah dunia ini. Pikiran dari cipta rasa kita harus selalu kita hati-hati, kita perhatikan, karena semuanya untuk membangun suatu kesadaran tertinggi bahwasanya kita harus selalu eling kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pencerahan itu adalah suatu anugerah kepada kita semuanya, dan kebenaran itu adalah hidayah kepada kita semua yang kita terima melalui channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, Kiwayu dari paparan itu semuanya ini, apabila ada kata yang kurang berkenan, kekhilafan Kiwayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, dari apa yang Kiwayu sampaikan, yaitu 6 ajaran dari serat Dewa Ruci, bisa diterima dengan baik oleh panjenengan semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita.
mudah-mudahan bermanfaat. Maaf ada salah kata, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sakuntum.